Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Gubuk Belajar Sumba, tempat di mana kalian belajar menjadi menyenangkan. Ya, di sini kita akan membahas sebuah materi yang dimana ini adanya di bab perpangkatan dalam bentuk akar. Ya, di sini subtopiknya merasionalkan bentuk akar. Nah, merasionalkan. Nah, intinya dari kata merasionalkan bentuk akar ini adalah kita merasionalkan penyebut berarti mengubah penyebut yang mengandung akar menjadi bilangan rasional tanpa akar. Nah, caranya kalikan pembilang dan penyebut dengan suku yang membuat pangkat akarnya penyebut itu menjadi bilangan bulat tanpa akar lagi, begitu. Atau membuat bentuk faktornya hilang. Nah, misalnya salah satunya kita pakai konjugat. Nah, itu maksudnya akar. Nah, misalnya di sini kita langsung saja di sini misalnya 1 per akar A. Misalnya 1 per akar A. Nah, ini kan penyebutnya masih dalam bentuk akar. Nah, ini artinya belum rasional. Nah, kita harus merasionalkan dia. Caranya adalah kita dapat mengubah dia, kita mengalihkan dengan sekawannya, mengalihkan dengan akarnya, akar sendiri. Nah, maksudnya di sini adalah karena dia tunggal, maka kita dapat mengalihkan dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena di sini akar kuadrat. Jadi 1 kali A itu akar A. Akar A kali akar A itu adalah akar A kuadrat. Nah, sehingga akar A kuadrat itu sama dengan A. Jadi akar A per A atau sama dengan 1 per A akar A. Nah, itu maksudnya merasionalkan. Jadi penyebutnya bukan akar lagi, melainkan suatu bilangan bulat. Nah, di sini metode-metodenya ada beberapa. Yang pertama kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalau satu akar penyebutnya itu memiliki satu akar. Nah, satu akar itu maksudnya seperti di atas. Akar A misalnya. Jadi misalnya di sini ada 2 per akar 3. Nah, karena di sini akarnya masih penyebutnya masih dalam bentuk akar, kita perlu merasionalkan dia dengan cara kalikan dengan akar 3 per akar 3. Sehingga di sini 2 kali akar 3 itu 2 akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu artinya akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat itu akar 9. 2 akar 3 per akar 9, atau kita langsung saja dengan 3. Atau bisa kita tulis dengan cara 2 per 3 akar 3. Nah, seperti ini. Nah, yang berikutnya bisa kita pakai contoh, misalnya akar 5 per akar 7. Nah, misalnya akar 5 per akar 7. Nah, ini kita bisa kalikan akar 5 per akar 7, kita rasionalkan dia dengan cara kalikan dengan yang penyebutnya. Ini yang untuk penyebutnya satu akar ya. Jadi akar 5 kali akar 7 itu akar 35 per akar 7 kali akar 7 itu akar 7 kuadrat. Akar 7 kuadrat itu 49, akar dari 49 itu 7. Jadi 1 per 7 akar 35. Nah, seperti ini ya. Oke, yang berikutnya kita coba penyebutnya bertingkat. Kita tingkatkan lagi penyebutnya menjadi binomial. Nah, yang kedua, penyebutnya binomial. Ya, penyebutnya binomial.
Kalau penyebutnya binomial maksudnya adalah dia memiliki teman. Misalnya penyebutnya berupa 3 tambah akar 5 atau 2 dikurangi dengan akar 7 atau akar 3 dikurangi dengan akar 2 dan seterusnya. Binomial maksudnya di sini dia memiliki dua suku. Nah, seperti ini. Jadi penyebutnya kalau masih dalam bentuk seperti ini dan lain-lainnya, pokoknya nanti ada penyebutnya dalam bentuk akar, kita perlu merasionalkan. Jadi kita langsung ke contoh saja, kita pisahkan dulu. Oke. Contoh di sini misalnya 2 per 3 tambah akar 5. Nah, kalau seperti ini berarti penyebutnya masih mengandung akar. Kita perlu merasionalkan biar penyebutnya dalam bentuk bilangan bulat. Caranya seperti apa? Caranya kita tulis dulu soalnya 2 per 3 tambah akar 5 dikali dengan sekawannya yang di bawah penyebutnya kita hanya ubah tanda. 5 per 3 kurang akar 5. Sehingga nanti pada pembilangnya 2 dikali dengan 3 dikurangi dengan akar 5 dibagi dengan, nah ini 3 ditambah dengan akar 5 dikali dengan 3 dikurang dengan akar 5. Ya. Nah, ini bentuk konjugat. Di sini 3 akar 5 hanya bedanya di tanda positif negatif. Nah, kita harus ingat bahwa sifat aljabar A plus B dikali dengan A dikurangi dengan B itu sama dengan A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Nah, kita pakai sifat yang ini sehingga untuk penyebutnya 2 dikali 3 min akar 5 penyebutnya akan menjadi 3 kuadrat dikurangi dengan akar 5 kuadrat. Akar 5 kuadrat. Maka sama dengan 2 dikali dengan 3 dikurangi dengan akar 5 per 3 kuadrat itu 9, akar 5 kuadrat itu akar 25 atau sama dengan 5. Jadi 2 kali 3 min akar 5 per 4. Nah, untuk 2 dengan 4 itu sendiri kita bisa sederhanakan. 2 bagi 4 atau kita perkecil atau sederhanakan sama-sama bagi 2 antara pembilang dan penyebut 1 atau sisa 3 per 3 kurang 5 akar 5 per 2 atau sama dengan 1 per 2 kali 3 kurang akar 5. Nah, seperti ini. Jadi inilah hasilnya. Nah, yang berikutnya kita coba contoh lain lagi. Misalnya kita kasih tanda pisah dulu biar kita paham batasnya. Oke, contoh lain lagi. Contoh kita bagi 2 biar hemat tempatnya. Oke, contohnya kita diminta untuk merasionalkan bentuk akar seperti akar 7 ditambah dengan akar 5 dikurang dengan akar 7 kurang akar 5. Nah, misalnya seperti ini. Kita diminta untuk merasionalkan. Pokoknya merasionalkan itu kalau kita lihat penyebutnya masih dalam bentuk akar, maka kita harus merasionalkan biar penyebutnya tidak dalam bentuk akar lagi, melainkan bilangan bulat. Caranya seperti apa? Mari kita merasionalkan dia. Akar 7 ditambah dengan akar 5
dibagi dengan akar 7 dikurangi dengan akar 5 dikali dengan sekawannya, sekawan yang penyebut. Jadi akar 7 ditambah, kita bedakan tandanya karena penyebutnya tandanya minus, kita kalikan sekawannya tanda positif. Ya. Nah, sehingga di sini kita kalikan akar 7 tambah akar 5 kali akar 7 tambah akar 5, itu artinya akar 7 tambah akar 5 dikuadratkan dibagi dengan akar 7 dikurangi akar 5 dikali dengan akar 7 tambah akar 5. Kita menggunakan sifat yang ini. Yang ini. Iya. Oke, jangan lupa ini sifat A plus B dikali dengan A min B sama dengan A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Jadi di sini dalam artiannya akar 7 itu sebagai A, jadi akar 7 kuadrat dikurangi dengan akar 5 kuadrat. Nah, sekarang akar 7 kuadrat, kita ingat sifat yang seperti ini. A kuadrat, A tambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat. Nah, kita harus perhatikan sifat aljabar yang ini. Oke. Jadi, di sini bisa kita anggap akar 7 itu adalah A dan akar 5 itu adalah B. Berarti akar 7 kuadrat ditambah dengan 2 kali akar 7 kali akar 5 itu akar 35 ditambah dengan B kuadrat atau akar 5 kuadrat. Akar 5 kuadrat dibagi dengan akar 7 kuadrat itu akar 49 atau sama dengan 7. Akar 5 kuadrat itu akar 25 atau sama dengan 5. Kita lanjut di sini. Akar 7 kuadrat itu 7 ditambah dengan 2 akar 35 ditambah dengan akar 5 kuadrat itu sama dengan 5 per 2. Sehingga di sini 7 tambah 5 itu 12 ditambah dengan 2 akar 35 per 2. Nah, karena di sini 12, 22, kita bisa keluarkan atau faktorkan 2 dikali 2 kali berapa yang menghasilkan 12? 6 ditambah dengan 2 kali berapa yang menghasilkan 2? Yaitu 1 atau 1 akar 35 per 2. Nah, 2 dengan 2 ini bisa dicoret atau 2 bagi 2 itu 1. Sehingga hasilnya adalah 6 plus akar 35. Oke, seperti ini. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang bagaimana jika ada soal lagi? Contoh lain lagi. Tadi kan penyebutnya minus. Kalau penyebutnya positif sama saja. Jadi misalnya 2 dikurangi dengan akar 5 dibagi dengan akar 5 ditambah dengan 2. Ya, selanjutnya kita kalikan akar 5, kita kalikan dengan penyebutnya, sekawan dengan penyebutnya. Jadi kurang akar 2, bukan akar 2, kali dengan 2 ya. Karena yang kita samakan ini yang bagian penyebutnya. Ya, di sini 2 dikurangi 2 bagi dengan akar 5 dikurangi 2. Nah, kita rasionalkan langsung. Jadi di sini pada intinya adalah kita menemukan bentuk konjugat pada penyebut. Jadi di sini di bagian pembilangnya 2 dikurangi dengan akar 5 dikali dengan akar 5 dikurangi dengan 2. Nah, dibagi dengan
akar 5 tambah 2 kali akar 5 kurang 2, ini kan masing-masing dikalikan. Masing-masing dikalikan. Jadi, kita lihat di bentuk konjugatnya, berarti akar 5 kuadrat dikurangi dengan 2 kuadrat. Sehingga di sini, nah, di sini kita pada pembilangnya bisa kita buat seperti ini. Akar 5 minus akar 5 dikurangi 2. Ini kita balik dengan catatan tanda minusnya di depan. Dikali dengan akar 5 dikurangi dengan 2. Ya, seperti ini. Ini dikurangi. Oke. Dibagi dengan, di sini akar 5 kuadrat itu 5 dikurangi dengan 4. 5 kurang 4 itu 1. Jadi sisa di sini minus akar 5 dikurangi 2 kuadrat. Nah, kuadrat. Kita ingat lagi yang di atas sini. Kalau di atas ini penjumlahan, kalau yang pengurangannya bagaimana? A dikurangi B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat. Nah, ini untuk yang pengurangannya. Iya, jangan lupa ini. Dan di sini kita bisa anggap ini sebenarnya per 1. Kalau segala bilangan atau setiap bilangan yang dibagikan dengan 1 itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi tidak perlu lagi kita tulis dibagi dengan 1. Sehingga di sini dikurangi dengan, anggaplah akar 5 ini A dan 2 ini B. Jadi di sini akar 5 kuadrat dikurangi dengan 2 kali A itu akar 5 kali B itu adalah 2 dikali dengan 2 ditambah dengan B kuadrat atau 2 kuadrat dalam kurung. Ingat, dalam kurung tetap tutup kurung ini karena ada minus di depannya. Akar 5 kuadrat itu 5 dikurangi dengan 2 kali akar 5 kali 2. 2 kali 2 itu 4. Jadi 4 akar 5. 2 kuadrat itu adalah 4. Tutup kurung. Sama dengan minus. Nah, di sini 5 tambah 4 itu adalah 9 dikurangi dengan 4 akar 5. Atau kita kalikan saja. Kita buka kurungnya atau kita lepas kurungnya. Min 1 kali 9 itu min 9. Min 1 kali min 4 itu positif 4 akar 5. Atau kita balik, bisa kita balik 4 akar 5 dikurangi dengan 9. Oke, jadi selesai. Inilah cara merasionalkan bentuk akar yang terdapat pada materi perpangkatan dan bentuk akar. Semoga bisa dipahami dengan sangat baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.